Halo sobat, perkenalkan nama saya Imam Prasetyo dari komunitas Excel Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Mimin akan coba menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dari sobat yang masuk ke kita. Pertanyaannya seperti ini. Min, kira-kira kalau mau belajar Excel mulai dari mana ya? Min, saya sebelumnya belum pernah nih tahu Microsoft Excel, susah nggak ya? Min, kotak-kotak, bukannya cuma kotak-kotak kayak gitu ya Min kalau Microsoft Excel? Nah, untuk materi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengenalan Microsoft Excel sendiri. Tapi sebelum kita mulai ke materi, ada satu pertanyaan yang bisa sobat jawab dulu nih sob. Yang pertanyaannya seperti ini. Udah? Nah, kenapa sih perlu ada pertanyaan sob? Jadi gini, dari pertanyaan itu nanti kami akan menganjurkan sobat buat belajar Microsoft Excel sesuai dari tingkatan sobat-sobat. Karena apa? Karena dari kami sendiri menggolongkan Microsoft Excel itu ada beberapa golongan. Yang pertama, Excel Basic, yang kedua Intermediate, ketiga Advanced, dan yang terakhir Macro atau VBA. Dan pada kesempatan kali ini lebih membahas mengenai Microsoft Excel Basic. Jadi, bila atas pertanyaannya tadi, rumus sum if kategorinya itu Excel apa, bila sobat menjawab kategorinya Excel Basic, nah mungkin video kali ini levelnya terlalu rendah buat sobat. Jadi sobat udah paham lah mengenai rumus sum if. Nah, bila sobat yang menjawab intermediate atau advance, materi kali ini mungkin cocok buat sobat mau belajar mengenai pengenalan Microsoft Excel. Langsung aja yuk ke Excelnya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat untuk tampilan Microsoft Excel itu seperti ini. Ini saya coba udah ada datanya, ya. Tapi ini nggak penting. Saya ingin mencoba untuk memperkenalkan apa aja sih yang dari ujung sini sampai dari ujung sini di Microsoft Excel. Nah, pertama-tama mengenai ini nih, book one Excel. Ini nama file ya. Jadi untuk Excel sendiri yang pertama itu dari struktur yang paling tingginya itu ada workbook, ya. Kemudian ada worksheet. Workbook itu apa? Workbook itu file, nama file. Worksheet itu apa? Worksheet itu halaman pada Microsoft Excel. Halamannya lihat ya dari mana? Dari sini nih, ada sheet 1. Ini baru ada satu halaman. Bila kita ingin menambahkan halaman, bisa ditambah di sini aja. Ini ada sheet 2. Kalau kita mau delete, tinggal delete. Ya. Paham ya? Jadi workbook itu file, untuk worksheet itu halaman. Kemudian yang di sini, kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Excel 365 sorry. Itu yang paling baru 2020. Jadi untuk tampilan seperti ini. Kalau untuk Excel yang lain, untuk tata letaknya sama kok, cuman beda beda tampilan aja seperti itu. Nah, ini ada fitur paling ujung sini ya, ada fitur auto save. Jadi untuk yang Excel 365 ini bisa kehubung langsung dengan internet, dan filenya sendiri kita bisa simpan di drive kita, di akun kita di Microsoft. Jadi bila kita aktifkan fitur auto save ini, ketika kita lupa nge-save atau apa, ini bisa langsung save. Tapi kalau untuk Excel sih saya saranin jangan pakai ini, soalnya apa, takutnya kita ada perubahan, tahu-tahu auto save kita lupa perubahannya di mana. Mendingan jangan dulu. Untuk yang ini fitur save ya, bisa diganti dengan Ctrl S. Di sini fitur undo. Ya, undo itu apa? Undo itu nggak jadinya gini. Misalkan gini, kita udah ngisi gini, nggak jadilah. Nah, bisa kita back di sini. Redo itu selanjutnya. Ketika kita udah back, tadi ngapainnya? Bisa cek dari sini. Paham ya? Terus ini ada icon kecil ini buat apa? Nah, ini sebenarnya fitur-fitur shortcut ya, kita sebutnya bagian atas. Jadi apakah hanya sebatas save, undo, dan redo aja? Enggak. Ini bisa ditambahkan yang lain. Misalkan kita ada new, ini buat ketika kita ingin buat dokumen baru. Kemudian ada open, ketika kita ingin membuka file dari sini bisa, email dan sebagainya. Itu bisa di checklist aja. Seperti itu. Lanjut, untuk yang sebelah kanan ini akun saya Imam Prasetyo yang aktif menggunakan Microsoft Excel ini. Jadi kalau untuk yang di bawah 365 memang untuk fitur ini nggak ada, soalnya memang belum bisa kehubung online ya, setahu saya ya. Minta maaf kalau ada salah. Mungkin bisa direvisi di kolom komen. Kemudian ini untuk ribbon display, fungsinya buat apa? Ini kita bisa
mengatur tampilan mengenai ribbon di sini. Ini kan banyak ribbon tuh kita sebutnya. Nah, ini bisa auto head. Jadi ketika kita ke atasin gini, nah ini bisa show ya. Show itu ketika kita klik baru ini muncul, kalau enggak ini enggak muncul itu. Atau ini show tabs and comment, jadi ini kayak di lock aja, jadi kelihatan terus aja kayak gitu. Paham sampai sini? Ini untuk minimize. Nah, fitur minimize ya, jadi kita bisa menampilkan atau enggak menampilkan. Di sini mengecilkan tuh biar kita mau lihat tampilan yang lain seperti itu. Ini untuk close, paham lah ya, close pasti letaknya di ujung kanan. Nah, terus di bawahnya ada apa aja sih? Nah, ini ada beberapa menu seperti menu file, home, insert, page layout, formula dan sebagainya. Nah, di bawahnya itu ada ribbon menu. Ribbon menu itu jadi kayak semacam sub menu gitu loh sob. Nah, seperti itu. Ini jadi di home itu menunya banyak banget, insert ada banyak banget, tag layout ada banyak banget. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memperkenalkan aja ya. Kalau bisa saya praktekkan dikit-dikit, nanti saya akan praktekkan. Karena ini banyak banget menunya, itu kalau bisa dihitung ya puluhan sampai ratusan lah. Seperti itu kalau di total. Oke, kita mulai dari menu file. Menu file di sini ada home, new, open, sama kayak tadi ya. Bisa kita taruh di shortcut juga yang bagian atas. Ini untuk info mengenai file kita itu tuh dibuatnya tanggal berapa, kemudian modifiednya tanggal berapa, yang bikin siapa, ini semuanya di sini. Ini untuk fitur save, jadi kita bisa save itu kita mau nyimpen di mana, di folder mana. Ini untuk fitur print, untuk kita nanti mau ngeprint. Share untuk kita mau bagikan di sini. Nah, ini masih saya konekin ke OneDrive saya di Microsoft. Lanjut di export, publish, close dan sebagainya. Kalau untuk menu file sendiri ya saya nyaranin untuk yang bagian atas ini aja lah ya, soalnya nggak pakai juga sih. Yang penting mah save sama delete sama open, udah gitu aja. Pahamnya sampai sini ya. Nah, lanjut di menu home. Menu home itu ada apa aja sih? Nah, dari yang paling kiri kita ada ini paling gede, ini paste. Kenapa nggak aktif? Karena kita belum copy. Misalkan kita mau copy data produk nih ya, klik kanan copy atau bisa Ctrl C. Nah, ini baru aktif. Kita mau taruh mana sih biar tulisannya sama kayak ini? Misalkan kita mau taruh sini, paste. Nah, kepake nggak menu ini? Kepake sih, tapi ada cara cepetnya. Jadi tinggal Ctrl V. Tuh, seperti itu ya. Lanjut, di sini ada menu cut. Menu cut itu fungsinya untuk memindahkan. Jadi bedanya dengan copy, kalau copy itu mengcloning ya, atau membuat tiruan. Kalau untuk cut itu memindahkan atau memotong. Misalkan ini, kemudian saya cut di sini, kemudian saya paste. Nah, pindahkan ya, seperti itu. Ada cara cepatnya nggak? Ada. Cara cepatnya itu kita aktifkan pada bagian yang mau kita pindah, Ctrl X, pindah ke bawah, Ctrl V, paste sama juga. Seperti itu. Paham ya? Lanjut, di bawah ini apa? Ini namanya Format Painter. Format Painter buat apa sih? Ini hanya untuk ketika kita mau mengcopy formatnya aja, nggak sama isinya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini kan warnanya abu-abu ya, yang di atas warna hijau. Kita mau yang bawah ini warnanya sama kayak ini, fontnya sama kayak ini gitu, formatnya. Jadi kita tinggal klik di sini, kita aktifkan untuk format painternya, blok di sini. Jadi seperti itu. Untuk inputannya isinya apa aja, isinya kita sebut value-nya nggak berubah, sama aja. Jadi hanya merubah formatnya aja. Oke, lanjut. Ini untuk merubah font ya. Di Photoshop di mana-mana semua pasti ada. Ini untuk merubah ukuran ya. Ini juga untuk merubah ukuran. Bila kita nggak mau ribet di sini, kita tinggal naikin aja di sini atau dikecilin di sebelah sini. Nah, di bawahnya ini ada menu bold, italic sama underline. Ini untuk formatting. Jadi ini kan saya zoom dulu ya.
Tuh misalkan ini kita mau tebalin, ini bisa aktifin bold, mau miringin bisa aktifin italic, mau kasih underscore bisa pakai underline atau Ctrl U. Selanjutnya di samping ini ya, kita ketika mau mengotak-kotakin, mengkotak-kotakin ya. Tadi untuk underline udah, sekarang selanjutnya adalah border. Border ini buat apa? Fungsinya itu buat membuat table. Misalkan gini, nah ini ada beberapa tipe border. Misalkan kita blok di sini aja. Ini misalkan kita mau bikin border full kotak, jadinya seperti ini ya. Terus kalau mau yang agak tebal doang di bagian tepi ini, nah ini bisa disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Dan warna ini bisa diganti juga di line color di sini, gitu. Lanjut di sini itu ada namanya fill color. Itu buat apa? Buat mewarnai sel. Jadi misalkan ini putih, bagian putih, saya mau warna kuning. Nah ini kayak gitu. Paham sampai sini ya? Untuk yang ini fungsinya buat apa? Ini buat mewarnain tulisan. Misalkan saya tulis di sini, contoh saya bold, saya tengahin ya. Nah, kalau kita mau ganti tulisannya jadi putih, misalkan ini akan berubah jadi putih. Kalau ini mau diganti jadi hijau, jadi hijau. Seperti itu. Untuk font udah, kemudian lanjut di ribbon menu yang bagian sini. Ini fungsinya buat alignment atau tata letak. Tata letak seperti apa? Misalkan ini ya, misalkan ini. Bagian atas ini untuk mengatur ketinggian dari isi atau inputan pada sel. Untuk yang ini nanti letaknya akan berada di atas, yang ini ada di tengah, yang ini ada di bawah. Kalau yang ini lebih ke vertikal ke sisinya, sisi kiri kanan. Kalau yang tadi atas bawah, ini kiri kanan, bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di tengah. Nah, bila kita aktifkan dua ini jadi di tengah-tengah. Kalau ini untuk apa? Ini untuk angle. Jadi penulisan katanya bisa miring, bisa ke atas, bisa ke bawah, dan sebagainya. Oke. Di bawahnya ini untuk fungsi paragraf. Misalkan ini rata kiri ini ya. Kita mau agak menjorok ke kanan, tinggal aktifin aja yang sini. Tuh. Kurang, tambahin lagi, kurang, tambahin lagi. Kalau mau dibalikin tinggal yang sebelah kiri. Ini untuk wrap text. Wrap text misalkan ini. Saya ada tulisan panjang ini kan. Wrap text itu fungsinya buat apa? Buat memindahkan kelebihan atas sel ini ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Jadi kelebihan itu langsung atur ke bawah dan ini otomatis. Gitu. Yang bawahnya ini max cell buat apa? Ini buat menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Kan ini kan ada 5 ya. Ada 5 sel, saya mau gabungkan tinggal klik ini aja. Tuh. Kalau mau mengembalikan tinggal di unchecklist atau unactive, pokoknya kayak gitulah. Gitu. Selain Excel juga di sini juga ada banyak. Pilih aja sesuai kebutuhan. Biasanya yang kita gunain sih yang make and center, jadi langsung otomatis di tengah. Kalau cuman Excel doang, tuh hasilnya di tepi gitu. Yang sering dipakai yang make and center, tuh langsung. Alignment udah sebatas itu aja. Sampingnya ini ada number. Number fungsinya buat apa? Nah, ini buat formatting nih. Ini saya delete dulu. Nih. Jadi ketika kita mulai isi suatu sel itu pasti formatnya general, ya. Misalkan kita isi angka, tuh, general. Nah, di sini ada pilihannya, ada general, ada number, ada currency, accounting, short date, dan sebagainya. Ini untuk formatting sel. Jadi kita mau inputan kita dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk angka, apakah dalam bentuk currency, ya ada mata uangnya, apakah dalam bentuk tanggal, persentase, dan sebagainya. Gitu. Di bawah juga cara ngubahnya juga sama. Misalkan ini kita ada angka 0,7, kita mau ubah formatnya menjadi persen gitu ya, tinggal klik aja jadi sini jadi 70% gitu. Ini buat apa? Yang ini buat menambah jumlah
di belakang 0, mengurangin, sorry, kalau yang ini menambah. Tuh, kalau mengurangi tinggal ini aja. Jadi ini otomatis dibuletin dalam hal tampilannya, secara apa namanya, secara jumlah atau nominal itu tetap. Jadi di dalam sini tetap 0,7 nggak berubah, walaupun secara tampilan yang dipublish itu menunjukkan angka 1 begitu. Lanjut, di sisi sebelah sini itu ada styles itu kebanyakan yang digunakan itu conditional formatting. Jadi kita bisa misalkan amount ini kan, kita mau warnain highlight yang nominalnya kurang dari 5 juta, misalkan ya, less than ini 5 juta, warna merah, nggak berubah ya. Excel less than tuh, misalkan ini 5 juta. Jadi yang nominalnya di bawah 5 juta otomatis langsung warnanya berubah. Bisa nggak merah? Bisa aja. Jadi tinggal di sini kayak tadi kita ini untuk greater than itu yang lebih dari, ini kurang dari, ini saya contoh pakai yang kurang dari. Nah warnanya mau apa? Ini tinggal ini yellow fill with dark yellow text, berarti selnya warna kuning dan untuk tulisannya warna kuning lebih gelap. Nah, kayak gitu ya. Conditional formatting yang lainnya nanti bisa dicoba-coba sendiri. Ini juga ada manager rule, ada new rule, jadi kita bisa nginputin rumus di dalam sini. Ketika rumus ini hasilnya seperti ini, misalkan contoh ya, nanti warnanya seperti ini gitu. Sini juga kita bisa bikin parameter warna juga di sini, misalkan ini data bar saya pengen tuh, jadi kayak gini pun udah kelihatan grafik minimalisnya ya. Jadi 1 juta itu kecil banget dibandingkan yang 15 juta yang lain, seperti itu. Format table ini saya undo dulu. Format table ini saya bikin tabelnya tanpa pakai format table, walaupun dari sini pun bisa. Misalkan kita mau bikin ini, ada contoh nomor A B C D E, ini kolom ya, kita tengahin 1 2 3 4. Bisa nggak pakai border ini dan fill ini? Bisa nggak pakai ini? Bisa. Bedanya apa? Bedanya kalau sini kita aktifkan, misalkan ini otomatis nanti ada filternya di sini. Walaupun dari sini pun juga kita bisa nambahin filter. Nanti ada di menu data kalau nggak salah. Nah, nanti ya urut dulu. Jadi ini fungsinya buat membuat table secara otomatis dengan format yang udah disediain sama Excelnya. Dan tampilannya udah oke sih, tinggal bisa langsung dipakai aja. Oke, lanjut. Ini saya undo lagi. Kemudian di sini cell styles, tuh fungsinya buat apa? Ini juga sama, yang penting semua di bagian style ini hanya untuk tampilan, apa warna, pengaturan huruf, font dan sebagainya, semuanya di sini semua. Gitu. Lanjut ya. Sisi sebelah kanan itu ada cells. Ini fungsinya buat apa? Buat insert cells. Yang tadi udah, yang ini cells ini buat insert. Jadi kita misalkan mau nambahin cell di bawah, di tengah-tengah sini nih, kita bisa insert cell. Tuh, misalkan ke bawahnya langsung pindah ke bawah kayak gitu. Bisa nggak tanpa pakai ini? Bisa, tinggal diklik kanan insert aja. Tuh, sama caranya ya. Menu ini kepake nggak? Hampir jarang kepake sih, kalau buat saya pribadi langsung mainnya klik kanan aja, klik kanan langsung insert gitu. Delete sama, misalkan ini kita mau delete cell biar naik ke atas atau biar geser ke kiri. Kalau mau ke atas yang cells up tuh, jadi langsung ketumpuk tuh yang tadi kita delete, dan sel di bawahnya itu langsung lari ke atas gitu. Dan ini untuk format, banyak banget pengaturannya. Misalkan kita mau mengatur tinggi selnya berapa, kemudian lebar selnya berapa dan sebagainya, ini banyak banget. Nanti bisa dicoba-coba sendiri aja. Gitu. Lanjut, di sini ada editing. Editing ini fungsinya buat apa? Nah, ini yang pertama ada sum. Nah, ini formula nih, formula standar.
Jadi formula standar ini kita bisa gunakan, sum ini untuk menjumlah, average untuk merata-rata, call number untuk menghitung. Ya, misalkan saya punya data ini, saya sum, tuh, otomatis langsung keluar. Ya, saya punya data ini, saya mau rata-rata nih, tinggal klik ini, average. Ini rata-ratanya 560.000, seperti itu ya. Ada max min, misalkan dari ini max itu mencari nilai yang paling tinggi, maxnya mana dari sini. Oke, 30, berarti angka yang paling tinggi 30 dan sebagainya. Formulanya ada, selain ini ada mana lagi min, banyak banget di sini. Itu wah banyak lah, ini aja yang most recently, belum rumus finansial, rumus date and time, math and string. Banyak juga yang tanya ke Min kira-kira rumus tuh perlu dihafalin nggak? Dia hafalin namanya aja, kalau cara penulisannya nggak perlu dihafalin. Soalnya apa? Misalkan nih ya, saya pakai contoh rumus sum kurung buka tuh, jadi udah ada rambu-rambunya nih, sum number 1, number 2, bisa klik ini number 1 ya, habis ini apa, titik koma, number 2 nya mana, misalkan yang ini, tab, enter. Jadi saya menjumlahkan dua angka ini, nominalnya berapa, 27 juta, sama kan gitu. Jadi rumus gak harus dihafalin namanya aja, kalau untuk cara penulisannya gimana gak perlu dihafalin, di Excel pun udah ada panduannya. Lanjut ya. Oke, di sini ada sort and filter. Misalkan saya ingin sort untuk bagian yang dari kecil dulu ke yang besar. Contoh kita blok sini, kita filter. Tab. Ini udah urut ya. Kita balik dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil. Oke. Jadi urutannya berubah, angkanya pun juga berubah. Itu. Ada nggak selain ini? Ada, nanti di menu filter penjelasan lebih detailnya. Find and select, ini kita misalkan mau cari apa namanya, inputan yang kita lupa inputannya itu di sel mana, kita tinggal cari aja. Misalkan bantal ya, find all, tuh di sini ada satu nih bantal. Tuh misalkan meja, find, sini ada meja nih, itu ada di sheet ini, kita tinggal klik aja langsung aktif sini. Ini untuk find and select. Replace ini buat mengganti, misalkan kita mau mengganti kata meja menjadi kata meja, seperti itu ya. Replace all, yang tadi meja diganti meja pakai A banyak, seperti itu. Cara cepat ada gak Min? Ada, tinggal Ctrl F, sama kan, ada find, ada replace. Itu ideas ini jujur saya juga kurang paham untuk ideas ini, kita lewatin aja soalnya penting nggak penting juga. Sensitivity ini juga saya kurang paham juga, kita next aja, kita belajar yang basic aja yang memang sering digunain aja ya. Lanjut di menu insert. Insert isinya ada apa aja? Ini isinya untuk kita ingin menambahkan suatu objek. Objeknya dalam bentuk apa, grafik, gambar, pivot, semuanya ada di insert ini semua nih, di menu insert. Nah, pivot table buat apa? Ini buat analisa. Misalkan saya punya data ini, insert pivot table. Tuh. Ini langsung di OK aja. Ya. Nah, jadi di pivot ini kita fungsinya untuk mencari jumlah sama mencari apa ya? Jumlah sama mencari count itu hitungan. Bahkan saya ingin yang saya jadiin di samping atau di rows itu nama produk, dan ini untuk stoknya di kolom sebelah sini. Tuh, stoknya kayak gini. Dari harga gimana? Harga bisa saya tambahkan di sini tuh. Kayak gitu. Paham ya? Sebenarnya pivot ini digunain kalau memang datanya udah banyak banget. Kalau memang data ini kan datanya masih dikit nih, 5 doang, nggak perlu juga sih pakai pivot ya, tinggal dihitung aja gitu. Lanjut
Date pivot table ini juga sama kayak pivot table, cuman langsung direkomendasiin sama Excel-nya. Jadi bentuk pivotnya kayak gimana tuh, dan model kayak gini, kita tinggal pilih aja, tinggal klik misalkan oke. Tuh nanti hasilnya seperti ini gitu sob. Lanjut ya, ntar nih saya ambil lagi. Oke, setelah pivot ini ada insert table, sama kayak tadi yang di menu home sama plug, nggak ada bedanya. Ini insert illustration ketika kita ingin menambahkan suatu gambar, jadi kita tinggal bisa pilih picture dari komputer kita atau dari online atau bentuk icon dan sebagainya, kita tinggal masukkan lewat sini aja gitu. Add-ins ini juga untuk basic, nggak perlu dipelajarin dulu. Lanjut di chart. Nah, chart ini fungsinya buat memasukkan grafik. Misalkan saya ada grafik ini, nama produk sama stok ya, saya ingin buat rekomendasi nih, membuat grafik sesuai dengan rekomendasi Excel. Tuh, dari Excel udah bisa merekomendasikan, oh grafik yang kayak gini tuh bagusnya seperti ini, mau bentuk pie kah atau batang ya, dua ini batang atau model funnel dan sebagainya. Kan saya pilih yang ini aja ya, yang model batang kolom. Oke, tuh udah muncul. Jadi grafiknya untuk stok bantal itu 20, guling 20 dan sebagainya. Lanjut di insert ya, ini untuk macam-macam grafik dicoba-coba aja ya. Map ini juga bisa pakai map, tapi inputannya harus kota, nanti bisa dibuat mapnya. Pivot chart juga sama, ini penggabungan antara pivot kita membuat grafik melalui pivot yang kita hasilkan yang tadi. Seperti itu. 3D map ini juga penting, nggak penting juga, kalau memang mau tampilannya wow banget bisa pakai 3D map. Oke. Lanjut di sampingnya ini ada sparklines, fungsinya buat apa? Ini kayak mini grafik. Misalkan kita ambil data yang amount ini, kita mau buat sparkline-nya. Oke, locationnya saya mau taruh di sini. Nah, oh grafiknya naik. Kan misalkan dari ini nih, kan dari 1 juta, 1 juta, 7 juta, paling tinggi 18 juta. Nah, ini kayak melihat tren aja secara sekilas gitu. Kalau nggak butuh data yang lebih detail, pakai ini aja udah membantu gitu. Lanjut, sparkline udah, slicer ini juga mungkin ada pembahasan lebih mengenai ini. Ini slicer fungsinya buat apa nanti ya di materi yang selanjutnya. Untuk basic nggak perlu dulu. Link ini kita bisa tambahkan link di sel kita, misalkan kita mau nambahkan link tuh. Jadi ketika klik, contohnya ini saya buka apa ya, nah misalkan kita list materi nih. Oke, nah ketika ini kan udah aktif nih, ada linknya, kita klik ini nanti langsung akan membuka file yang tadi saya pilih. Mau tahu? Oke, kita buka. Tuh, kita langsung membuka untuk file yang lain seperti itu ya. Kita close, undo aja. Link udah, komen buat apa ya? Buat nambahin komen. Contohnya amount. Ini kan saya mau nambahin komen di amount, kita klik aja komen. Tuh, komennya mau apa? Ini maksudnya jumlah Nah, jadi komen itu baru aktif ketika kursor kita mengarah pada sel tersebut. Tuh, baru diarahin udah ada komennya. Tuh. Ini fungsinya buat kita misalkan mau ngasih note ke ke teman kerja kita yang memang kita mengerjakan sheet ini bareng-bareng, kita menambahkan suatu kolom bantu biar teman kita nggak bingung. Nah, kita bisa menambahkan maksudnya jumlah soal, bisa diedit nggak, bisa gitu. Lanjut teks. Nah, kalau teks ini beda sama teks yang tadi ya. Teks yang ini itu lebih ke tulisan tapi di luar sel. Misalkan saya mau buat tulisan di sini. Jadi kayak ini sebenarnya objek, cuman di dalamnya bisa ada tulisan.
contoh seperti itu. Ini objek ya, jadi bukan bagian dari sel, ya kan? Jadi namanya aja text box. Ini enggak ada nama di selnya. Kalau sel kan, kalau misalkan kita klik di sini, ya kan, aktif nih. Tuh J5, Y4. Kalau ini text box. Jadi ini bagian yang terpisah dari sel. Lanjut. Teks simbol juga sama, ini hanya menambahkan simbol aja, fungsinya juga sama. Lanjut di page layout. Page layout ini sebenarnya kalau di Excel 365 ada temanya. Kemungkinan sih yang di bawah ini juga ada sih. Misalkan kita mau pilih tema yang kebiru-biruan seperti itu. Semuanya akan berubah sesuai format dari tema ini. Bisa dipakai nggak? Bisa, kalau memang sobat-sobat nggak mau ribet. Tapi kalau saya mending desain-desain sendiri aja. Gitu. Warna juga kita bisa ganti-ganti di sini. Temanya untuk fontnya atau hurufnya juga bisa diganti-ganti di sini. Jadi biar nggak satu-satu gantinya, juga lewat sini juga lebih cepet. Untuk efek, ini efek juga nggak terlalu kepake juga. Lanjut di page setup. Setup ini pengaturan untuk page halaman, setup pengaturan. Jadi pengaturan untuk halaman. Nah, sama kayak Microsoft Word ya. Microsoft Word kan ada margin dan sebagainya. Ini kita juga bisa tentuin marginnya. Kita mau pakai yang white atau normal atau custom, ukuran berapa juga bisa. Ini saya pakai normal. Orientation kita bisa pakai portrait, bisa pakai landscape. Jadi tampilan kita ketika nanti mau ngeprint, mau potret berdiri atau landscape tiduran seperti itu. Untuk size, ini juga size di kertasnya ya, mau pakai letter atau yang A4, bisa juga yang A3 dan sebagainya. Kan saya ganti pakai A4. Ini ada garis bantunya nih, jadi untuk halaman pertama itu hanya sampai segini aja. Ini saya kecilin ya. Tuh, kalau dikecilin nanti tuh halamannya sampai sini aja nih printnya. Jadi misalkan ini saya lebarin ke sini, tuh ini udah lewat halaman nih, pasti nanti ketika kita mau print kepotong. Oke, bisa nggak Min kita ngeprintnya hanya sebatas ini aja? Bisa banget, pakainya yang ini print area, set print area, tab, udah jadi sebatas ini aja. Ketika kita mau lihat tampilannya seperti apa, tinggal file print. Tuh tampilannya seperti ini. Diubah lewat sini pun juga bisa, mau tampilannya portrait atau landscape. Kalau landscape seperti ini ya, kurang gede Min, kurang gede, gedein aja. Oh ini back setup. Nah tuh misalkan ini 100 ya, adjust fit misalkan jadi 200. Oke, tuh jadi gede seperti itu. Print nanti dulu, set print area udah kan. Kalau mau kita ngilangin biar kita ngeprintnya full tetap satu halaman ya, tinggal di clear print area. Dan udah bersih lagi. Lanjut, ini untuk break. Jadi misalkan kita di sini mau kita buat dalam satu halaman mau kita buat beberapa halaman, tinggal di break aja di sini. Background ini buat menambahkan background, jadi kita bisa memasukkan gambar nanti kayak di balik layar gitu sob. Tulisan ininya tetap di atas. Kalau yang insert gambar tadi kan mana tadi ya, insert illustration, misalkan gambar nih ya, saya ambil contoh. Oke, logo. Misalkan ada logo ini nih, ya putihnya. Ini kan nutupin garis nih. Kalau background itu posisinya ada di belakang tulisan. Ini ya, ini kan nutupin nih. Kalau yang tadi page layout, background, wah ini harus online sepertinya. Nah,
Misalkan kita mau menambahkan background lewat sini, logo. Nah, ini jadi di belakang nih sob. Tuh, belakang. Jadi ketika ada tulisan di sini, masih kelihatan tulisannya. Paham ya? Sampai sini. Print tiles. Nah, jadi ini untuk pengaturan cara ngeprintnya. Ini untuk mau tampilannya mau apa namanya, black and white. Ya ini buat pengaturan di printnya. Misalkan kita tetap mau ada garis-garis ini, tinggal apa namanya, kita tinggal aktifkan aja. Nah ini untuk black and white dan sebagainya, nanti bisa dicoba-coba aja. Page border ini buat arah ngeprintnya. Jadi kan ini kan banyak halaman nih sebenarnya kalau memang kita mau print. Jadi ngeprintnya mau zigzag seperti ini, ngeprint ke kanan dulu baru pindah ke bawah. Kalau memang udah nggak ada inputan, ke bawah lagi, atau ke bawah dulu baru ke samping terus ke bawah lagi, seperti itu ya. Yang ini nih tuh arahnya ini zigzag, ini zigzag. Oke. Scale to fit ini juga untuk pengaturan apa namanya, lebar sama tinggi suatu sel. Ini tinggal di apa, coba-coba aja. Sheet option juga ini untuk tampilannya, misalkan grade lens kita nggak mau di view kan, jadi ini nggak ada garis-garis pembantunya. Oke, kita mau kita view tinggal di checklist di sini. Heading, kalau kita nggak mau ada apa namanya, nama nomor kolom sama nomor baris, headingnya tinggal ini di unchecklist. Kalau mau kelihatan di view aja di checklist. Itu ini untuk bring forward, send forward, send backward. Ini buat memindah-mindahkan gambar yang tadi. Misalkan kita ada dua gambar, kalau salah satunya gambar mau kita taruh di bagian paling atas, tinggal klik yang ini. Kalau mau kita taruh di belakang, tinggal klik yang ini. Seperti itu. Jadi untuk yang arrange ini jarang kepakai juga. Soalnya apa? Soalnya kalau misalkan gambar kita sebenarnya bisa tinggal klik kanan aja, nggak perlu buka-buka menu ini dan sebagainya. Misalkan kita mau coba lagi nih, logo. Oke. Nah, misalkan ini insert tuh, kita kecilin aja jadi 5. Kan kalau cuman satu ini pasti nggak muncul, kalau dua nah baru muncul. Sekarang yang ini saya mau pindah ke belakang, tinggal klik ini aja tuh, pindah ke belakang. Yang depan jadi ini. Bisa nggak cara cepatnya? Bisa, tinggal klik kanan, nanti ada bring to front atau send to back. Send to back, pindah lagi ke belakang. Paham ya sob ya? Gitu. Lanjut, page layout udah. Nah, formula sebenarnya terbagi atas beberapa tipe. Jadi ada yang formula financial, ada yang logical, ada yang teks. Semuanya di sini tuh kayak kamus. Nah, rumus financial apa aja sih? Nih banyak banget. Emang sobat mau ngapalin? Saya aja nggak hafal. Jadi dipahamin aja. Misalkan nih ya, nah misalkan rumus if, kita tinggal klik aja tuh. Logical testnya itu seperti apa? Value if true, hasil ketika benar, ini hasil ketika salah. Misalkan saya pakai logiknya, kita jadi bahas rumus dong. Akan ini sama dengan 1 juta jika benar. Kan jika benar maka hasilnya betul, jika salah hasilnya salah, berarti hasilnya salah. Karena apa? Karena rumusnya ini 1000 padahal ini di sini 1 juta gitu. Jadi kita nggak usah ngapalin rumus ini sebenarnya. Nulisnya harus gimana, harus sama dengan if, kurung buka dan sebagainya. Paham? Oke, tapi dihafalin enggak harus gitu. Misalkan nih saya rubah jadi 1 juta ya, saya tambahin 03 tuh, enggak
Tuh, betul. Jadi if J5 atau kolom ini bila hasilnya 1 juta, maka tulis di sini betul. Jika enggak 1 juta, tulis di sini salah. Pembacanya seperti itu. Paham ya? Jadi rumus itu dipahami aja, nggak harus dihafalin. Banyak banget rumus di sini, sobat bisa coba-coba sendiri. Cara penulisannya gimana, fungsinya buat apa. Fungsinya pun juga di sini juga sebenarnya diterangin. Misalkan chart nih, kita nggak harus klik ya, tinggal diarahin aja. Nih, chart number returns the character specified by the code number from the character set for your computer. Apa artinya? Belajar bahasa Inggris. Ya, belajar bahasa Inggris. Soalnya saya juga perlu belajar juga, mau ngertiin takut salah aja. Name manager. Tuh. Name manager fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat memudahkan sih, memudahkannya dalam hal gini. Misalkan ini kan tabel, belum ada namanya dong. Dalam bentuk tabel ini belum ada namanya, kita mau menamainya tuh. Kita tinggal klik new name manager, klik new. Tuh, kita mau pilih namanya, tulis namanya data produk. Oke. Oh, harus pakai ini. Dan nggak boleh ada spasi. Nah, tuh. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya buat misalkan kita mau menulis rumus yang referensinya dari tabel ini. Gitu sob. Nih. Misalkan kita klik satu sel di sini masih belum berubah, tapi kalau kita blok di sini tuh, namanya data produk. Ya, contohnya seperti ini. Atas nomor ini saya mau cari, ini kan referensi. Ini nama produk. Nah, atas referensi ini saya mau cari referensi ini tuh nama produknya apa? Pakai rumus VLOOKUP. Ini saya cepet aja ya, untuk pembahasan VLOOKUP bisa dicek di Instagram kami ataupun nanti kita bisa buatin materi di YouTube-nya sendiri. Ini saya pakai contoh cepetnya, misalkan di sini tab table arraynya mana. Nah, bisa kita blok kayak gini ya. Tuh, langsung munculnya data produk, atau bisa kita tulis aja pakai underscore tuh. Ada referensinya, oh data produk. Jadi kita nggak harus ngeblok satu-satu gitu, nggak, kita tinggal pilih ini aja. Jadi kedua, saya mau untuk nama produk, berarti kan kolom 1, 2, 3. Salah. Kita coba dulu ya. 3, 0. Salah, karena apa? Di data produk ini sampai yang kolom pertamanya sampai angka nomor, padahal di rumus VLOOKUP nggak boleh tuh. Harusnya yang kolom paling kiri itu yang referensinya. Gitu. Kita ganti. Tuh. Kita namain name range new. Kita kasih nama data VLOOKUP. Oke ya. Kita ganti lagi. Rumusnya kita pakai yang data VLOOKUP. Nah, yang ini kolom kedua, ini yang exactnya saja 0 gitu, tuh jadi bantal. Paham ya? Jadi fungsinya name range kayak gitu. Tuh, dari sini kita juga bisa ngeceknya, dari sini pun juga bisa, tinggal klik di sini data produk, data VLOOKUP dan sebagainya. Kenapa harus ada underscore? Buat gampang aja. Jadi misalkan bisa tanpa underscore, tapi ketika kita pengen ngelihat semua list, nanti nggak muncul semua, hanya misalkan kita klik D, yang keluar cuman data produk yang di awal dengan D aja. Tapi kalau underscore di depannya itu semuanya akan muncul, jadi lebih memudahkan. Biasanya Mimin pakai itu. Jadi ya, ini ada define name, use in formula dan sebagainya. Ini untuk basic belum dulu ya, nanti di next pembahasan. Kalkulator dan sebagainya juga nanti, belum dulu. Lanjut di data tuh.
Data ini get and transform data ini fungsinya ketika kita mau memasukkan data dalam sebuah file, jadi bisa dalam bentuk CSV, teks, web dan sebagainya. Refresh untuk refresh. Ya ini belum lah untuk basic. Lanjut di sini aja langsung nih. Ya. Sort and filter. Fungsinya buat apa sort and filter? Kalau yang sobat-sobat biasanya belanja di toko online gitu, pasti filter adalah misalkan kita mau cari yang sepeda aja atau yang di alamatnya ini aja, sama aja sebenarnya. Tuh. Cara pakainya kita tinggal pilih atau kita aktifkan di headernya, klik filter aja. Tuh. Jadi kita bisa filter nih. Contoh kita mau yang bantal aja. Tuh, yang lainnya jadi nggak muncul. Hilang enggak, jadi disembunyikan secara otomatis dengan filter menu filter ini gitu. Kita mau lihat lagi semuanya, tinggal select all. Oke. Untuk menu filter ini untuk sort, sama fungsinya buat mengurutkan dari smallest ke largest, largest ke smallest ya. Sorting yang ini juga sama. Untuk filter advance, nah ini nanti bisa dicoba sendiri aja. Lanjut di menu ini text to column. Ini fungsinya untuk memisahkan inputan dalam satu sel menjadi beberapa sel dengan ini harus klik data dulu, dengan pengaturan yang kita tentukan. Contohnya seperti ini. Nama titik imam nomor titik nama titik kemudian tempat titik tanggal akhir. Nah, ini kan satu sel nih, kita pindah aja di sini ya, kan satu sel. Dengan text to column kita bisa bisa merubah nomor ini jadi satu sel, nama jadi satu sel dan sebagainya. Tuh, text to column ini ada caranya, ada yang delimited, ada yang fixed width. Ini nanti dengan kelebaran yang pas gitu. Lebaran yang pas gimana sih, intinya dari berdasarkan lebarnya. Kalau delimited berdasarkan karakternya. Jadi kan ada karakter titik-titik tuh, kita pakai titik. Di sini kan nggak ada, kita pakai other, klik aja titik tuh, next. Tuh, ini udah berubah. Kalau datanya ribuan, ratusan ribu, ini kepake banget sih. Misalkan sobat tarik dari data txt gitu kan, pindah ke sini, fitur ini kepake banget yang text to column ini buat merapikan di Excel. Lanjut ya, ini untuk flash fill. Fungsinya buat apa, ini juga udah kami jelasin di Instagram kami. Oke, untuk review view ini untuk zoom, untuk tampilan dan sebagainya panjang juga kalau saya jelasin. Free span ini buat membekukan ya, misalkan ini kita unfilter, kita mau bekuin di bagian atas ini aja, tinggal pilih yang view free span, freeze. Nah, misalkan kita scroll ke bawah tuh, yang ini tetap di atas, jadi kayak yang di atas ini dibekuin, sama yang di bagian nomor ini juga dibekuin. Bisa nggak di bagian referensi juga dibekuin? Bisa, kliknya tinggal di sini aja nih, tengah-tengah sini, kita unfreeze, kita freeze lagi. Yang atas dibekuin, yang samping juga dibekuin ya. Ini juga nanti aja. Lanjut di developer, ini juga nanti, ini lebih ke Visual Basic Application atau makro. Help ini untuk membantu, misalkan sobat ada pertanyaan terkait Excel bisa lewat sini nih, tapi saya juga nggak pernah pakai. Search ini buat kayak menu find and search yang tadi juga sama. Oke, untuk menu-menu yang di ribbon di atas udah clear semua. Lanjut di bagian bawahnya, sini ada name box. Fungsinya buat apa? Buat melihat sel itu sel berapa sih. Nah, misalkan contohnya ini tab kursi, itu ada di ini kolom ya, yang atas kolom, yang samping baris. Nah, jadi kalau sel itu perpotongan antara kolom dan baris, jadi kolom D baris ke-10 berarti D10.
Paham ya? Di sini ada yang namanya formula. Tuh, formula kita juga bisa klik di sini nih formulanya mau apa aja. Itu formula yang pakai apa bisa klik di sini. Yang ini untuk referensi atau inputannya. Jadi misalkan kita klik di sini, oh inputannya 1.200.000. Kita klik di sini. Jadi di sel D6 isinya guling sebagainya. Bisa nggak ini dikebawahin? Bisa kan? Bisa banget. Terus yang ini bagian-bagiannya, ini kolom sel tadi udah, kolom baris ya, sorry. Bagian sini ada halaman 1 2 3 4 5. Kalau kita mau lihat tuh halamannya semuanya, kan biasanya banyak tuh yang panjang, daripada scroll tinggal klik kanan aja bagian sini tuh, nanti kita tinggal pilih aja tiga, misalkan kita satu. Berubah urutan tinggal kita klik di sini, geser aja ke samping sini, top. Mana sih? Nah tuh, mau pindah lagi tinggal, nah seperti itu. Nambah halaman tinggal klik di sini, tambah lagi tuh. Misalkan ini sheetnya banyak ya, tuh, kita mau pilih sheetnya lebih gampang dari sini, klik kanan di sini aja. Oke, yang ini untuk scroll apa namanya ya, scroll itu apa namanya ya, pokoknya ginilah tuh. Lanjut di bagian bawah sini, ini untuk kayak apa namanya, tanda makro diaktifin atau enggak. Ini kita nggak pakai makro, jadi warnanya burem atau apa ya, abu-abu gitu. Kalau makro aktif biasanya ada checklist hijau di sini. Ini untuk tampilan, jadi ini tampilan normal, tampilan page layout ya, tuh tampilannya nanti ini sesuai halaman yang kita print, atau tampilan break preview seperti ini, jadi hanya menampilkan yang ada inputannya aja. Ya, sudah selesai untuk pengenalan Microsoft Excel-nya. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan bila ingin mengikuti terus konten dari komunitas Excel Indonesia, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semoga bermanfaat. Be excellent with Excel.